Assalamualaikum anak-anak Ibu. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, coba rapikan duduknya. Mejanya yang mencong dirapikan. Posisi duduknya yang benar supaya tulang punggungmu tidak bengkok. Kerapian pakaian, coba yang putri rapikan jilbabnya. Sudah anak-anak Ibu? Sudah rapi? Baik, coba ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan memimpin doa. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak-anak Ibu hari ini semangat dan sehat semuanya. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Abdi Zikrillah, Asifa Duha, Bilqis Ulfaira. Apa kabarnya nak? Sakit? Galih Ataya, Kanaya Deswita, tidak hadir? Ada berita? Tidak ada ya. Alhamdulillah nak, anak-anak Ibu. Ya, hanya 2 orang yang tidak hadir karena berhalangan sakit. Kita doakan teman yang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak Ibu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila yang dipimpin oleh anak Ibu. Silakan nak. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, anak-anak Ibu semuanya, hari ini ya, pelajaran kita adalah tentang gaya hidup berkelanjutan ya, yang disusun oleh Ibu Rosmiati SPDI beserta Ibu Serdi Efrita SPD ya. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita bermakna, kemudian anak-anak Ibu juga semangat dalam belajar
kemudian ilmunya juga bermanfaat ya. Anak-anak Ibu sudah pernah mendengar P5? Nah, apa sih manfaatnya? Coba ya. Program P5 itu bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong anak-anak Ibu untuk menerapkan gaya hidup sehat, menjaga lingkungan seperti lingkungan sekolah, lingkungan di rumah, dan lingkungan masyarakat agar selalu bersih dan dapat kita menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Anak-anak Ibu senang enggak nanti kalau pada akhir dari pembelajaran ini kita membuat sebuah karya atau proyek? Ya, alhamdulillah. Kemudian apa tujuannya, Nak? Dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini, ya, dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila, proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran anak-anak Ibu kita semuanya betapa pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Wah, di sekitar kita banyak nggak sampah plastik, Nak? Banyak nggak? Anak-anak Ibu kalau belanja kebanyakan bungkusnya plastik. Nah, sementara plastik itu tidak dapat hancur dengan sendirinya, harus melalui pengolahan dulu baru bisa dia hancur. Berbeda dengan sampah yang tidak plastik, itu dia hancur sendirinya tanpa melalui pengolahan. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sherly ya. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran ini, Ibu akan ingatkan lagi kepada anak-anak Ibu masalah sampah ini. Nah, anak-anak Ibu ketika melihat sampah plastik, apa yang harus kita lakukan terhadap sampah plastik tersebut? Coba Gali bisa? Mendaur ulangkan sampah plastik dan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Mendaur ulangkan sampah plastik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya contohnya, Nak? Yang barang-barang berguna yang berasal dari plastik sampah itu kira-kira apa contoh? Contoh barangnya apa kira-kira? Yuk, siapa yang bisa? Seperti apa? Apa, Nak? Sampah tutup botol, kira-kira kamu bisa buat apa aja nanti, Nak? Tempat tisu. Tempat tisu. Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab? Apa, Salma? Bisa membuat pot. Pot apa saja? Pot bunga. Yuk, siapa lagi yang bisa menjawab? Kira-kira untuk apa lagi sampah plastik itu, Nak? Kotak pensil. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagus ya. Nah, kemudian sampah plastik ini, Nak, bukan hanya sekedar nanti dibuat proyek atau sebuah karya atau sebuah barang yang berguna, tapi itu nanti bisa menjadikan nilai jual tinggi. Nah, manakala nanti anak-anak Ibu menjadi pengusaha besar, pengusaha memanfaatkan barang-barang bekas plastik, bisa didaur ulang kembali dan bisa dijadikan sebagai barang yang bermanfaat. Baik. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme, anak-anak Ibu kembali lagi berdiri, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan, Nak. Ya, silakan menghadap ke depan. Nih, anak-anak Ibu ini luar biasa nih ya, penuh semangat. Nah, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Anak-anak Ibu supaya bersemangat cinta tanah air. Baik, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa,
satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Ya, anak-anak ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, apa tujuan kita setelah menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa? Untuk lebih membangun jiwa patriotisme kita, jiwa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia. Nah, anak-anak ibu, apa target dari pencapaian proyek P5 kita ini? Ya, melalui pengalaman pengolahan proyek ini, selain anak-anak ibu nanti memahami gaya hidup berkelanjutan dan mengadopsinya sebagai gaya hidup sehari-hari, anak-anak ibu diharapkan dapat mengembangkan dua dimensi profil pelajar Pancasila. Apa itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa hubungannya P5 dengan dimensi yang nomor 1? Menjaga kebersihan itu, ya, di dalam agama Islam adalah sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian menjaga lingkungan supaya selalu bersih dari berbagai sampah adalah merupakan akhlak yang paling mulia. Menjaga kelestarian alam, ya, menjaga keutuhan alam supaya dia bersih dari segala sampah. Nah, sampah plastik bukan harus dibakar begitu saja, tetapi dapat kita olah kembali menjadi barang-barang yang berguna. Inilah anak-anak ibu dididik di sekolah ini untuk berkarya dan berkarya. Ya. Kemudian yang kedua, kreatif. Nah, itu. Kreatif, berkarya itu harus kreatif. Tidak berpangku tangan, tidak berdiam diri melihat tumpukan sampah yang luar biasa. Khususnya di sekolah ini. Nah, di sekolah ini kita sudah ada bank sampah, di mana anak-anak ibu disuruh membawa sampah dari rumah, seperti bungkus minyak kemasan. Kemudian apa lagi, nak? Botol. Apa lagi? Ya, karung, ya, dan sebagainya. Yang mana nanti sampah-sampah yang anak-anak ibu bawa itu dapat dipisah-pisahkan, mana yang sampah plastik dan mana yang bukan plastik. Nah, kemudian sampah-sampah tersebut bisa kita olah menjadi barang-barang yang berguna. Nah, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini dia, nak. Elemen akhlak kepada alam, menjaga lingkungan alam sekitar. Alam ini bisa marah loh kalau kita tidak menjaganya. Bagaimana ekspresi marah alam ini? Didatangkan bencana. Kalau banyak sampah, di sana sini ada sampah, ketika hujan terus-menerus datang, apa yang terjadi? Banjir. Kenapa bisa banjir? Karena selokan tertutup oleh sampah, jalanan penuh dengan sampah. Hujan turun, akhirnya menjadi banjir. Kalau sudah banjir, nah, apa yang terjadi? Banyak aktivitas yang tidak dapat kita lakukan, termasuk pergi ke sekolah. Karena mungkin akses jalan tidak bisa ditempuh karena dalam keadaan banjir. Inilah pentingnya kita menjaga lingkungan alam
sekitar. Kemudian kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Inilah anak-anak ibu dituntut untuk selalu berkarya, kreatif ya. Apapun itu produknya. Nanti ke depannya produk-produk yang kita hasilkan akan mempunyai nilai jual yang tinggi. Baiklah anak-anak ibu, materi ini akan dilanjutkan oleh Ibu Sherly. Kepada Ibu Sherly kami persilahkan. Oke, baiklah anak-anak, tadi udah dijelaskan sedikit sebelumnya sama Bu Ros tentang sampah pengelolaannya. Tadi udah ada juga yang menjawab, ada yang mendaur ulang, kemudian dimanfaatkan dengan baik juga kan. Contoh-contohnya juga kalian udah tahu. Sekarang kita akan melakukan aktivitas apa saja untuk kegiatan P5 kita ini. Oke, yang pertama, sobat perhatikan ya. Aktivitas pertama kita ini harus tahu dulu apa tujuan dari kita membuat atau membuat proyek dari kegiatan P5 ini. Yang pertama, anak-anak ibu nanti akan dikasih tahu tuh apa aja manfaatnya, nanti apa aja dampaknya, apa aja yang harus kalian gunakan untuk kegiatan P5 ini. Kalian akan diskusi bersama guru kalian, anak-anak ibu juga untuk dapat tahu apa aja penggunaan sampah ini dengan baik, dikampanyekannya dengan baik. Jadi tujuannya untuk kalian tahu informasi apa mengenai sampah plastik agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian aktivitas kedua, anak-anak ibu harus tahu terkait tentang sampah ini. Jadi anak-anak ibu coba tahu enggak apa upaya yang kita lakukan untuk supaya sampah ini tidak menjadi bencana atau dampak buruk di kehidupan kita. Coba ada yang tahu? Tadi yang ibu dengar tadi ada yang didaur ulang. Kemudian diapakan lagi? Dimanfaatkan. Kemudian dia ada 3 prinsip kalau udah belajar. Apa aja prinsip dalam pengelolaan sampah? Ada 3R, ingat nggak? Yang pertama, ya atau reuse. Kemudian reduce, kemudian recycle. Ada 3R itu. Ini termasuk dengan nyambung dengan pelajaran kita. Baiklah, Ibu akan menampilkan video tentang memahami jenis-jenis sampah. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu dapat memperhatikannya dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan, simpan pertanyaannya. Setelah tampilan videonya dapat kita diskusikan bersama. Ya, oke. Semuanya perhatikan ke papan tulis. Anak-anak ibu, tadi udah lihat videonya? Tadi apa judul tadi dari video tersebut? Memahami jenis-jenis sampah. Ya, jadi banyak jenis-jenis sampah. Yang pertama berasal dari apa? Alam. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi itu maksudnya yang digunakan oleh manusia tersebut. Yang keempat, dari nuklir atau dari bahan sisa-sisa nuklir tersebut. Jadi jenis-jenis sampah itu kalian udah harus tahu. Agar proyek kita berhasil, kita harus tahu dulu apa yang jenis-jenis sampah ini. Mana yang mau kita gunakan, mana yang baiknya nanti kita gunakan. Dari video tersebut udah dijelaskan ya. Oke, baiklah untuk kegiatan berikutnya atau aktivitas berikutnya, kita akan merancang apa yang mau kita buat untuk pengelolaan sampah pada proyek ini. Kira-kira ada ide enggak anak-anak ibu? Mau buat dari bahan apa kita?
Boleh tutup botol. Kira-kira kita mau buat apa dari tutup botol itu? Hah? Bisa dari buat tadi kotak tisu, apalagi? Kotak pensil. Terus pot bunganya boleh. Ada lagi? Apa? Tong sampah boleh. Bingkai foto juga bisa. Ya. Terima kasih Bu Sherly sudah menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan sampah yang bisa nantinya kita manfaatkan. Nah, anak-anak Ibu, coba perhatikan di layar papan tulis. Nah, di sini anak-anak Ibu harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini nanti kita pergunakan untuk membuat proyeknya. Ya, jenis sampah yang kita akan buat proyek hari ini adalah sampah tutup botol. Nanti ada berbagai macam bentuk yang akan anak-anak Ibu buat. Yang pertama adalah lem, kemudian pipet, kemudian karton, kemudian kertas, kemudian tutup botol, gunting, dan penggaris ya. Nah, apakah anak-anak Ibu hari ini membawa semua alat-alat yang kita butuhkan? Ada? Alhamdulillah ya. Bawa anak-anak Ibu ya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, anak-anak Ibu sudah melihat tadi tayangan dari video bagaimana cara pemanfaatan sampah tutup botol. Nah, tadi yang anak-anak Ibu lihat mereka mau buat apa itu? Tempat pensil ataupun spidol. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu keluarkan semua bahan-bahan yang sudah dibawa dari rumah tadi. Ya. Ya, silakan Nak dikeluarkan bahan-bahan yang akan kita buat. Ya, ini kelompok 2 mau buat apa Nak? Kotak pensil juga? Ya, tidak apa-apa ya. Nih. Mau buat pot bunga. Baik, nih. Kelompok Rasifa mau buat apa Nak? Kotak tisu, ya bagus. Nih kelompok Fadila mau buat apa Nak? Kotak pensil juga? Ya, tidak apa-apa. Silakan Nak dikeluarkan. Sudah bisa dimulai anak-anak Ibu untuk pengerjaan P5-nya, yaitu membuat proyek yang memanfaatkan dari sampah tutup botol. Nah, kelompok 1 akan membuat tempat pensil atau kotak pensil. Kelompok 2 akan membuat kotak pensil juga. Kelompok 3 membuat vas bunga. Kelompok 4 membuat kotak tisu. Kelompok 5 membuat apa Nak? Tong sampah. Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah bisa dimulai untuk bekerja. Disilahkan Nak. Di dalam kelompok harus ada kerjasama yang baik, saling bantu-membantu. Ya, disilahkan Nak.
Ya, dilemkan nak ya, hati-hati ya. Nah, disatukan kan? Bisa menyatukannya? Ya, coba. Ya. Pakai lidi boleh juga pakai lidi. Mau warna-warni atau satu warna? Mau warna-warni? Boleh warna-warni. Yuk, bantu sayang ya, saling kerjasama nanti supaya cepat selesai ya. Bisa nak? Bisa lengket ya. Oh ya. Yuk. Yuk, teman yang lain boleh bantu. Hati-hati menggunakan korek apinya ya. Jangan sampai kena tangan. Ya. Nih. Mau buat apa tadi ya? Pas bunga, ya. Nih, Ya, ini. kerjasama ya nak ya, biar cepat selesai. Aku kasih kan ini. Sana. Udah jadi kamu sedikit ya. Pintar Adit nih ya. Nah. Yang besar-besar loh dia, yang kecil-kecil juga. Ya, nggak apa-apa. Biar variasi dia ya. Kelompok 1 sudah selesai. Wah, bagus sekali ya. Nih, yang kelompok 2. Ya, Masya Allah. Bagus ya nak ya. Nih, kelompok 3. Wah, diwarnai ya. Bagus ya. Nah, luar biasa anak-anak ibu nih. Nah, Sudah terjadi. Dan ya. dia. Bagus ya nak ya. Masya Allah. Lagi nanti Nah, ya. ya. Ditambah lagi. Nah, berarti ditambah lagi ya. Nah, nih coba. Wah, cantik ya. Anak ibu semuanya, alhamdulillah anak-anak ibu sudah bisa menyelesaikan proyek hari ini, membuat ataupun memanfaatkan sampah, yaitu berupa tutup botol yang mana anak-anak ibu bisa berkreasi, yang ada yang membuat kotak pensil, ada yang membuat kotak tisu, ada yang membuat celengan, kemudian pas bunga ya, berbagai macam. Nah, nanti ke depannya anak-anak ibu bisa membuat yang lebih bagus lagi, yang memiliki nilai jual tinggi. Nah, ini bisa nanti dibuat sebuah pameran. Nah, tentunya kalau pameran ada pembelinya nanti, bisa dijual. Ya nak ya? Nah, terus ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, bagaimana perasaan anak-anak ibu terhadap pembelajaran P5 pada hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ibu senang? Nah, tentunya ibu berharap dari pembelajaran ini dapatlah kiranya anak-anak ibu paham bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ya. Seperti setiap hari ya, manusia itu pasti ada membuang sampah, ada yang sadar diri membuang sampah pada tempatnya, ada yang tidak sadar diri membuang sampah sembarangan. Inilah tugas kita bersama untuk selalu menjaga kelestarian alam dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Baik di lingkungan sekolah,
lingkungan di rumah maupun lingkungan dalam masyarakat. Bisa anak-anak ibu kita untuk terapkan hidup bersih? Ya, dengan membuang sampah di tempatnya dan memanfaatkan sampah itu menjadi barang-barang yang berguna. Menunjukkan hasil karyanya kepada teman-teman yang lain. Yuk dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami dari sampah. sampahnya dari apa, Nak? Itu tutup botol. Ya. Apa yang kalian buat tadi? Nah, kami telah membuat Kami telah membuat guna dari tutup botol. ya. Coba kelompok yang lain. Bagus gak hasil karya dari kelompok 1? Ya, beri tepuk tangan kelompok 1. Ya. Persilakan Nak duduk kembali. Yuk, ucapkan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa itu, Nak? Iya, anak-anak ibu dari kelompok 2 membuat proyek berupa celengan dari bahan dasar tutup botol plastik. Ya, bagaimana kelompok yang lain, bagus dah karya dari kelas 2? Beri tepuk tangan, Nak. Ya, disilakan duduk, Nak. Tadi dari teman-teman anak ibu sudah unjuk hasil, ya. Sudah presentasikan hasil karyanya pada hari ini tentang P5, yaitu pemanfaatan sampah plastik tutup botol dapat dibuat karya berbagai bentuk seperti pas bunga, ya, membuat bunga, kotak tisu, celengan, dan sebagainya. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan semuanya. Ya, hari ini tak terasa pelajaran kita akan berakhir. Ya, ibu akan tetap mengingatkan kepada anak-anak ibu untuk selalu menjadi anak yang kreatif, selalu berkarya dari hari ke hari, kemudian punya ide-ide yang bagus untuk bisa berkarya dan membuat inovasi-inovasi karya yang bagus, ya. Apakah anak-anak ibu mau menjadi anak yang seperti itu? Ya, alhamdulillah. Nah, tak terasa akan berakhir juga pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk menutup pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semuanya. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.